Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang leasing dalam tinjauan hukum Islam. Yang pertama, leasing yang artinya sewa guna usaha. Pada awalnya dikenal di negara Amerika Serikat. Leasing berasal dari kata lease atau menyewa. Sedangkan dalam ekonomi Islam, leasing adalah ijarah yang berasal dari kata al-ajru yang mempunyai arti al-iwadu atau ganti. Definisi leasing dapat dijelaskan sebagai berikut. Berdasarkan surat keterangan Menteri Keuangan nomor 1169 KMK.01 pada tanggal 21 November tahun 1991, leasing atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan melalui penyediaan barang modal baik dilakukan secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi finance lease maupun tanpa hak opsi atau operating lease yang dipergunakan oleh lease atau penyewa dan dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala. Yang kedua, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atau ownership atau milkiyah atas barang itu sendiri. Dalam perbankan syariah, ijarah dikenal sebagai finance kontrak atau kontrak sewa bank atau lembaga keuangan yang menyewakan peralatan atau equipment kepada nasabahnya dengan membebankan biaya yang sudah ditentukan sebelumnya. Sejarah leasing menurut T.M. Tomcraft bermula sekitar tahun 1850 pada saat tercatatnya perusahaan pertama di Amerika Serikat yang menyewakan kereta api. Kemudian pada tahun 1877 perusahaan The Bell Telephone Company mulai memberikan layanan penyewaan laporan kepada pelanggan melalui pembayaran secara angsuran. Sementara pada tahun 1952 perusahaan leasing di San Francisco menawarkan jasa penjualan secara leasing kepada perusahaan yang menghasilkan barang-barang. Hal ini mendorong munculnya usaha leasing di Inggris, Jerman, dan Jepang. Sejarah leasing di Indonesia sendiri pertama kali berkembang pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan pada tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing. Usaha leasing tersebut berkembang pesat menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan bagi pengembang dunia usaha, baik usaha berskala kecil maupun berskala besar. Dasar hukum dari leasing syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik dilakukan secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi yang akan digunakan oleh penyewa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara angsuran, di mana menggunakan prinsip ijarah dan ijarah mutahiyah bi al-tamlik. Leasing sewa guna usaha syariah diatur dalam Peraturan Ketua Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor per P3 atau BL per 2007 tentang kegiatan lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, Peraturan Ketua Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor per 04/BL/2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, Surat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tanggal 29 November 2007 tentang pernyataan DSN Stip MUI atas peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Yang selanjutnya, sistem pembayaran leasing syariah, yang mana dalam transaksi leasing terdiri atas 3 tahap. Yang pertama, tahap pre-order leasing, tahap pre-order leasing, dan tahap pasca
periode leasing, yang mana tahap periode leasing tahap ini diawali dengan adanya kebutuhan pihak yang menyewa atau penyewa yang membutuhkan barang modal serta pembiayaan, yang mana pihak penyewa akan merundingkan kebutuhan dengan calon supplier dan calon penyedia dana atau pemilik barang modal. Yang kedua, tahap periode leasing, yang mana pada tahap ini lessor sebagai penyedia dana atau pemilik barang modal memantau proses transaksi leasing untuk mengetahui apakah penyewa telah memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan peminjaman leasing yang telah dilakukan. Jika terjadi penyimpangan oleh lessor dalam memenuhi segala kewajiban, maka dapat mengakibatkan lessor kehilangan haknya dan menanggung segala resiko yang ditimbulkannya. Yang ketiga, tahap pasca periode lessor, yang mana di tahap ini setelah lessor memenuhi segala kewajibannya termasuk memenuhi seluruh pembiayaan lessor kepada lessor, maka lessor dapat menggunakan hak pilih yang diberikan kepadanya untuk membeli barang modal yang disewakan memperpanjang perjanjian leasing. Sistem pembiayaannya itu sendiri sering dipergunakan. Dalam pembiayaan leasing dapat dilihat dari jenis transaksinya, di mana secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni financial lease dan operating lease. Selanjutnya, selain itu juga terdapat beberapa jenis ijarah dalam pembayarannya, di antaranya ijarah mutlaqah, yang kedua bai al-takjiri, yang ketiga musyawarah mutanakisah. Selanjutnya, leasing konvensional. Leasing atau sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembayaran dalam bentuk penyediaan barang modal atau objek suatu sewa untuk dipergunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu, dengan pembayaran dilakukan secara berkala yang disertai dengan hak pilih bagi perusahaan untuk membeli barang modal dari pihak penyewa barang modal atau memperpanjang jangka waktu dari nilai sisa uang yang telah disepakati bersama. Nah, di sini leasing dikatakan sebagai alternatif pembiayaan modal bagi perusahaan karena mempunyai beberapa keuntungan, yang mana diantaranya pertama itu fleksibel. Kenapa bisa dikatakan fleksibel? Karena kontrak dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan besarnya pembayaran, dan periode sewa dapat diatur sesuai dengan kondisi perusahaan. Nah, yang kedua, tidak memerlukan jaminan karena hak kepemilikan atau barang modal yang disewa dan pengaturan pembayaran sewa sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh barang modal di itu sendiri. Yang ketiga, capital saving, karena tidak menyediakan dana yang besar, maksimal hanya menyediakan pembayaran di muka yang jumlahnya tidak terlalu besar, jadi dapat menghemat modal. Nah, yang keempat, kecepatan dalam pelayanannya. Yang kelima, pembayaran angsuran sewa itu dapat dihitung biaya lebih sederhana. Pembiayaannya itu bisa operasional, di mana pembayarannya langsung dihitung sebagai biaya dalam menentukan laba. Nah, selanjutnya yang pelindungan terhadap inflasi. Kenapa bisa dikatakan sebagai itu? Karena terhindar dari risiko penurunan nilai yang disebabkan oleh inflasi, karena
Lisa tetap membayar dengan satuan moneter yang selalu terhadap sisa kewajiban. Nah, selanjutnya adanya hak pilih bagi penyewa. Pada waktu akhir masa, Lisa yang dapat membeli barang modal dari hak penyedia. Selanjutnya adanya kepastian hukum. Karena perjanjian Lisa tidak dapat dibatalkan meskipun dalam keadaan keuangan yang sangat sulit, perjanjian leasing tetap berlaku. Nah, di sini poin kedua, konsep leasing konvensional. Secara umum, leasing dapat diklasifikasikan sebagai kapital penyewa yang membutuhkan barang modal menentukan sendiri jenis dari barang modal yang dibutuhkan, melakukan negosiasi harga dengan supplier, bagaimana perawatan serta hal-hal yang berkaitan dengan pengoperasian barang tersebut. Nah, di sini lisa penyedia barang atau modal kemudian mengeluarkan dan untuk pembiayaan barang modal tersebut kepada supplier. Berikutnya, barang modal disertakan pada penyewa. Setelah itu akan membayar secara berkala kepada lisa dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati di awal. Kapital atau finanse dibedakan menjadi dua. Yang pertama, direct finance, leasing membeli barang atas permintaan lisa dan akan dipergunakan oleh lisa. Yang kedua, sell and lease back lease, menjual barang yang telah dimilikinya dengan lessor. Kemudian dilakukan kontrak leasing antara lessor dengan lessor. Lessor membutuhkan dana cash yang dipergunakan untuk tambahan modal kerja atau kepentingan lainnya. Nah, di sini operating lease. Lessor membeli barang modal dan kemudian menyewakan kepada lessor dalam jangka waktu tertentu. Nah, kalau sales tipe lessor, sales penjualan itu penjualannya dilakukan oleh perusahaan yang melakukan lease atas barang hak produksinya. Dalam kontrak lessor, penjualan dapat dibagi menjadi dua pendapat, yaitu pendapat penjualan barang dan pendapat bunga atau jasa penggunaan barang selama jangka waktu tertentu itu. Prosedur mekanisme leasing konvensional. Secara garis besar, prosedurnya dan mekanisme dalam melakukan perjanjian leasing dapat diuraikan sebagai berikut. Lessor bebas memilih dan menentukan jenis serta jumlah peralatan yang dibutuhkan, mengadakan negosiasi harga, dan menunjukkan supplier peralatan yang dibutuhkan. Kemudian, lessor mengisi formulir permohonan sewa dan dikirim kepada lessor dengan disertai kelengkapan dokumen. Lessor melakukan evaluasi kelayakan dan memutuskan dalam memberikan fasilitas lessor dengan syarat dan kondisi yang telah disepakati. Lessor juga dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang dilease dengan menggunakan perusahaan asuransi yang telah disetujui oleh lessor. Setiap kegiatan pembayaran dalam bentuk penyediaan barang modal atau objek suatu sewa untuk dipergunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu, dengan pembayaran dilakukan secara berkala yang disertai dengan hak pilih bagi perusahaan untuk membeli barang modal dari hak penyewa barang modal atau memperpanjang jangka waktu dari nilai sisa uang yang telah disepakati bersama. Nah, di sini leasing dikatakan sebagai alternatif pembiayaan modal bagi
perusahaan karena mempunyai beberapa keuntungan, yang mana diantaranya pertama itu fleksibel. Kenapa bisa dikatakan fleksibel? Karena kontrak dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan besarnya pembayaran, dan periode sewa dapat diatur sesuai dengan kondisi perusahaan. Nah, yang kedua, tidak memerlukan jaminan karena hak kepemilikan atau barang modal yang disewa dan pengaturan pembayaran sewa sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh barang modal di itu sendiri. Yang ketiga, capital saving, karena tidak menyediakan dana yang besar, maksimal hanya menyediakan pembayaran di muka yang jumlahnya tidak terlalu besar, jadi dapat menghemat modal. Nah, yang keempat, kecepatan dalam pelayanannya. Yang kelima, pembayaran ansuran sewa itu dapat dihitung biaya lebih sederhana. Pembiayaannya itu bisa operasional, di mana pembayarannya langsung dihitung sebagai biaya dalam menentukan laba. Nah, selanjutnya yang pelindungan terhadap inflasi. Kenapa bisa dikatakan sebagai itu? Karena terhindar dari risiko penurunan nilai yang disebabkan oleh inflasi, karena bisa tetap membayar dengan satuan moneter yang selalu terhadap sisa kewajiban. Nah, selanjutnya adanya hak pilih bagi penyewa. Pada waktu akhir masa lease yang dapat membeli barang modal dari hak penyedia. Selanjutnya adanya kepastian hukum, karena perjanjian lease tidak dapat dibatalkan meskipun dalam keadaan keuangan yang sangat sulit. Perjanjian leasing tetap berlaku. Nah, di sini poin kedua, konsep leasing konvensional. Secara umum, leasing dapat diklasifikasikan sebagai kapital penyewa yang membutuhkan barang modal, menentukan sendiri jenis dari barang modal yang dibutuhkan, melakukan negosiasi harga dengan supplier, bagaimana perawatan serta hal-hal yang berkaitan dengan pengoperasian barang tersebut. Nah, di sini lease penyedia barang atau modal kemudian mengeluarkan dan untuk pembiayaan barang modal tersebut kepada supplier. Berikutnya, barang modal disertakan pada penyewa. Setelah itu akan membayar secara berkala kepada lessee dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati di awal. Kapital atau finance dibedakan menjadi dua. Yang pertama, direct finance, lease membeli barang atas permintaan lessee dan akan dipergunakan oleh lessee. Yang kedua, sell and lease back lease, menjual barang yang telah dimilikinya dengan lessee, kemudian dilakukan kontrak leasing antara lessee dengan lessor. Lessee membutuhkan dana cash yang dipergunakan untuk tambahan modal kerja atau kepentingan lainnya. Nah, di sini operating lease. Lessor membeli barang modal dan kemudian menyewakan kepada lessee dalam jangka waktu tertentu. Nah, kalau sales tipe lease, sales penjualan itu penjualannya dilakukan oleh perusahaan yang melakukan lease atas barang hak produksinya. Dalam kontrak lease, penjualan dapat dibagi menjadi dua pendapat, yaitu pendapat penjualan barang dan pendapat bunga atau jasa penggunaan barang selama jangka waktu tertentu itu. Prosedur mekanisme lease konvensional. Secara garis besar, prosedurnya dan mekanisme dalam melakukan perjanjian leasing dapat diuraikan sebagai berikut. Lessee bebas memilih
dan menentukan jenis serta jumlah peralatan yang dibutuhkan, mengadakan negosiasi harga, dan menunjukkan supplier peralatan yang dibutuhkan. Kemudian, lese mengisi formulir permohonan sewa dan dikirim kepada lese dengan disertai kelengkapan dokumen. Lessor melakukan evaluasi kelayakan dan memutuskan dalam memberikan fasilitas lese dengan syarat dan kondisi yang telah disepakati. Lese juga dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang diles dengan menggunakan perusahaan asuransi yang telah disetujui oleh lessor. Dan yang terakhir, perbandingan lese konvensional dengan konsep syariah, yang mana pembiayaannya dengan prinsip syariah dalam menyediakan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak yang dibiayai, dengan mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil yang telah ditentukan atau yang telah disepakati pada awalnya. Prinsip syariah dalam pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa atau dengan adanya pilihan opsi pemindahan kepemilikan atas barang modal yang disewa dari pihak penyedia barang modal ke pihak penyewa yang dikenal dengan ijarah wa iktima atau disebut dengan istilah ijarah muntahiyah bi al-tamlik. Dalam ijarah muntahiyah bi al-tamlik, perjanjian pemindahan kepemilikan barang modal dikarenakan dilakukan di awal abad ijarah dengan janji yang hukumannya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan barang modal yang dilakukan pada saat masa ijarah selesai. Sedangkan pada leasing konvensional, kepemilikan barang modal pada penyewa hanya terjadi bila pihak opsinya dilaksanakan oleh lessor. Adapun terdapat berbagai akad yang digunakan dalam konsep leasing syariah, yang mana mudharabah, murabahah, salam, yang terakhir rohn adalah transaksi penyerahan barang dari lessor kepada les sebagai jaminan atau sebagian atau seluruh hutangnya. Sekian presentasi dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang kurang paham atau apa.